وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwatul iman, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita bersama lagi membaca satu kitab Dr. Bakar Abu Zaid, syarah dan disyarahkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qadarallahu ma syaa fa'al. Kita dah sampai muka surat bab kelima bab keempat etika berteman. Alhamdulillah kita dengan matan yang akan dibacakan oleh akhi Munir. Ana daiman ansa mushkilah. Akhi Munir kita dengar, lepas tu kita dengan bersyarah insyaAllah. Silakan akhi Munir. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bab keempat, etika berteman. Hati-hatilah dengan teman yang buruk. Sebagaimana kebiasaan orang tua bisa menurun, maka adab yang buruk pun bisa menular. Manusia ibarat serombongan burung yang ditetapkan secara natural untuk saling menyerupai satu sama lain. Maka hati-hatilah bergaul dengan orang seperti itu, kerana bisa menjadi malapetaka. Sesungguhnya menolak lebih mudah daripada menghilangkan. Dengan demikian, pilihlah sahabat dan teman yang bisa membantumu dalam pencarian ilmu. Mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu yang sesuai dengan kemuliaan tujuan dan maksudmu. Kerana itu, bersikaplah selektif dalam memilih teman. Penjelasan, kata-kata ini diambil dari sabda Rasulullah SAW. Perumpamaan teman yang soleh seperti penjual minyak wangi, dan perumpamaan teman yang buruk seperti pandai besi. Maka kamu wajib memilih teman yang baik yang bisa menunjukkanmu pada kebaikan dan menjelaskannya kepadamu, menurungmu untuk melakukannya, menjelaskan keburukan kepadamu dan memperingatkanmu darinya. Hati-hatilah dengan teman yang buruk kerana agama seseorang tergantung agama kawannya. Berapa banyak manusia lurus yang ditakdirkan Allah memiliki syaitan dari jenis manusia, sehingga ia bisa memalingkan diri dari sikap istiqamah. Banyak juga manusia buruk yang dimudahkan Allah memiliki seseorang yang menunjukkannya pada kebaikan dan dengan sebab pertemanan. Berdasarkan hal itu, kita katakan jika berteman dengan orang fasik bisa menyebabkan mereka mendapatkan hidayah, maka tidak mengapa kita bersahabat dengannya. Kamu undang dia ke rumahmu, kamu datang ke rumahnya, atau keluar berjalan dengannya dengan syarat tidak mencederai kredibilitasmu di mata manusia. Berapa banyak orang fasik yang diberikan hidayah Allah melalui teman yang baik. Perkataan Syekh Bakar seperti rombongan burung. Telah dijelaskan bahawa perkataan ini dari Ibn Taymiyah itu adalah hakikat manusia yang saling mengikuti satu sama lain. Menolak lebih mudah daripada menghilangkan. Ini adalah kaedah fiqhiyah yang disebutkan Ibn Rajab dalam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, bahawa menolak lebih mudah daripada menghilangkan. Perkataan semakna dengan dalam hal medis, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kerana menolak berarti menjauhi keburukan
dan sebab-sebabnya. Akan tetapi jika keburukan sudah menempel pada diri manusia, maka sulit untuk menghilangkannya. Baik, alhamdulillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Syekh Bakar Abu Zaid dalam matanya mengatakan dalam bab keempat, etika berteman, hati-hatilah dengan teman yang buruk. Sebagaimana kebiasaan orang tua bisa menurun, maka adab yang buruk pun bisa menular. Jadi didatangkan satu kaedah yang penting, kita perlulah mendapatkan teman yang baik, dan berhati-hatilah kita daripada mendapat teman yang buruk. Dengan itu kita lihat apa yang diterangkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid adalah penting. Mencari teman yang baik itu adalah satu misi, satu perkara yang kita jadikan satu matlamat kita menjadikan teman kepada kita berjalan menuju kepada Allah. Kerana Syekh mengatakan, berikan perumpamaan, manusia ibarat serombongan burung yang ditetapkan secara natural untuk saling menyerupai satu sama lain. Maka beliau mengatakan, hati-hatilah bergaul dengan orang seperti itu kerana bisa menjadi malapetaka. Lalu datangkan kaedah, sesungguhnya menolak lebih mudah dari menghilangkan. Dengan demikian pilihlah sahabat dan teman yang baik, teman yang bisa membantumu dalam pencarian ilmu, mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu yang sesuai dengan kemuliaan tujuan dan maksudmu. Kerana itu bersikaplah selektif dalam memilih teman. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, kata-kata ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan teman yang soleh seperti penjual minyak wangi, dan perumpamaan teman yang buruk seperti pandai besi. Maka kamu wajiblah memilih teman yang baik, yang bisa menunjukkanmu pada kebaikan dan menjelaskan kepadamu, mendorongkan untuk melakukannya. Jadi untuk itu kita harus memilih teman yang baik. Kerana teman yang baik itu kita nak dapatkan daripada kebaikan. Kita berteman dengan dia, seperti tujuan kita berteman dengan orang-orang yang baik supaya kita dapat kebaikan-kebaikan yang dia anjurkan, yang kita dapat daripada berteman dengan mereka. Yang teman yang baik kita dapat faedah, kita lihat kadang-kadang orang satu teman yang kita jumpa dia satu, kita ingat Allah. Dulu pernah ada teman mengatakan, dia apabila berjumpa pada ketika itulah, apabila berjumpa saya, dia kata dia ingat Allah. Tapi poinnya adalah apabila kita bertemu dengan teman yang baik, teman yang baik itu akan mengingatkan kita kepada Allah, menggalakkan, memberi perangsang kepada kita. Jadi tujuan daripada kita mengambil teman yang baik semata-mata untuk kita kadang-kadang mendapat perangsang, kadang-kadang mendapat semangat, kadang-kadang kita dapat kita kelebihan-kelebihan yang lain yang dia perlu perolehi, insyaAllah. Hati-hatilah dengan teman yang buruk, kerana agama seseorang bergantung kepada agama kawannya. Berapa banyak manusia lurus yang ditakdirkan Allah memiliki syaitan dari jenis manusia hingga ia bisa memalingkan
Dia bisa memalingkan dirinya dari sikap istiqamah. Jadi kita lihat daripada teman ini, dia sama ada membawa kita kepada peringatan kepada Allah, dekat kepada Allah, atau sebaliknya. Teman ini juga boleh jauhkan kita daripada Allah. Mula bawa kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang jahat, yang tidak baik dan sebagainya. Ini punca daripada teman-teman. Dan Nabi SAW telah bersabda berkenaan dengan teman yang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi SAW bersabda, yang bermaksud seseorang itu adalah agamanya seperti agama temannya. Maka lihatlah salah seorang daripada kamu siapakah yang dia akan berteman, dia jadikan teman. Jadi untuk itu kita haruslah prihatin, mengambil berat siapa yang kita jadikan teman. Jadi Syekh Ibn Utsaimin mengatakan banyak juga manusia buruk yang dimudahkan Allah memiliki seorang yang menunjukkan pada kebaikan dengan sebab pertemanannya. Ini di antara sebab daripada teman yang baik. Dia ada kebiasaan-kebiasaan buruk misalnya, tapi berteman dengan orang yang baik, maka dia berubah menjadi baik. Berdasarkan hal itu, kita katakan jika berteman dengan orang fasik bisa menyebabkan mereka mendapat hidayah, maka tidak mengapa kita bersahabat dengannya. Kamu undang dia ke rumahmu, kamu datang ke rumahnya atau keluar berjalan dengannya dengan syarat tidak mencederai kredibilitasmu di mata manusia. Maksudnya tidak jatuhkan maruah kita. Kalau kita bergaul dengan dia, tidak menjatuhkan maruah kita. Itu kalau kita lihat, kalau kita boleh berteman dengan dia, tak ada masalah. Tapi kalau kita berteman dengan dia, kita boleh maruah jatuh, kita kredibilitas jatuh, maka kita kena harus silakan untuk berteman dengan dia. Kerana kadang-kadang kita lihat teman yang buruk itu dia adalah kita katakan sebagai apa? Sebagai macam racun gitu kalau kita lihat. Seseorang yang berteman dengan dia terkesan dengannya sikap-sikap buruknya dan sebagainya akan menular kepada dirinya. Tapi kalau dia seorang yang fasik ini, dia boleh berubah. Dan kalau kita menjadi teman yang baik untuknya, boleh merubahkan pendapat dia, pendirian dia, maka kita dibenarkan untuk berteman dengannya. Perkataan Syekh Bakar seperti rombongan burung telah dijelaskan bahawa perkataan ini daripada Ibn Taymiyah. Ini adalah hakikat manusia yang saling mengikuti satu sama lain. Menolak lebih mudah daripada menghilangkan. Kaedah ini anda tak faham di dasar. Apa dia kaedah bahasa Arab? Prevention is better than cure. Menolak sini maknanya menghindarkan adalah lebih baik daripada menghilangkan. Jadi kaedah dasar yang dikatakan juga Syekh mengatakan itu adalah qawaid fiqhiyah yang disebutkan oleh Ibn Rajab dalam qawaid fiqhiyah. Menolak lebih mudah daripada menghilangkan. Sama juga kaedah dalam medis, mencegah lebih baik daripada mengubati. Prevention is better than cure. Kerana menolak seperti menjauhi keburukan dan sebab-sebabnya. Akan tetapi jika keburukan sudah menempel pada diri manusia, maka sulit untuk menghilangkannya. Jadi menolak lebih mudah daripada menghilangkan. Juga adalah kaedah fiqhiyah yang kita lihat dijadikan sebagai sandaran ulama dalam keadaan kita mendapat teman-teman. Alhamdulillah, kita lihat kita pergi pada pemantaran yang selanjutnya. Kif hai Hasan.
Baik. Silakan. Pertama, teman kepentingan. Kedua, teman bersenang-senang. Ketiga, teman keutamaan. Dua type sahabat yang pertama akan hilang seiring dengan menghilangnya sebab, yaitu manfaat pada yang pertama dan kenikmatan pada hal yang kedua. Sementara yang ketiga bergantunglah padanya, yaitu orang yang menjadikan sebab persahabatannya adalah keutamaan dari kedua belah pihak. Teman keutamaan ini ibarat mata uang langka yang sulit didapat. Ada sebuah ujaran bagus mengenai hal ini dari Hisham bin Abdul Malik, wafat 125 Hijrah. Tidak ada yang abadi dalam kenikmatan dunia kecuali saudara yang gigih menjaga keutamaan antara aku dengan dia. Sebahagian ulama juga berkata, uzlah, mengasingkan diri. Tanpa ilmu adalah kekeliruan dan tanpa pakaian zuhud adalah kecacatan. Penjelasan uzlah, mengasingkan diri. Tanpa ilmu adalah kekeliruan dan tanpa pakaian zuhud adalah kecacatan. Dengan demikian, uzlah wajib berdasarkan ilmu dan kezuhudan sebelum seseorang mengasingkan diri dari manusia. Teman terbagi kepada 3 jenis. Teman kepentingan, iaitu teman yang menyertaimu selama ia bisa memanfaatkanmu, baik dengan harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Jika manfaat telah habis, maka ia berubah menjadi musuhmu. Ia tidak mengenalimu dan kamu tidak mengenalinya. Tetapi banyak orang yang mencela sedekah jika mereka diberikan. Betapa banyak orang yang mencela sedekah. Jika mereka diberikan bahagian, mereka reda. Jika tidak diberi, maka mereka menjadi marah. Jika ada seorang teman karib di mana kamu menganggap ia adalah orang yang paling mulia dan ia menganggap kamu adalah orang yang paling mulia, kemudian pada suatu saat ia berkata kepadamu, berikan bukumu, aku akan membacanya. Kemudian kamu katakan kepadanya, demi Allah hari ini aku sangat memerlukannya, aku akan memberikannya esok. Ia pun menjadi kesal dan memusuhimu. Apakah itu yang disebut teman? Itulah teman kepentingan. Kedua, teman kesenangan. Maksudnya ia tidak menemanimu kecuali kerana ia memang sangat menikmati duduk denganmu, berbicara, bersantai dan bergadang. Akan tetapi ia tidak memanfaatkan bagimu dan kamu tidak bisa mengambil manfaat darinya. Masing-masing tidak bisa mengambil manfaat dari yang lainnya, kecuali untuk membuang-buang waktu saja. Ini juga berhati-hati darinya. Jangan sampai menghabiskan waktumu. Ketiga, teman keutamaan. Ia akan membawamu pada kemuliaan, mencegahmu dari kerendahan serta membuka pintu-pintu kebaikan, menunjukkanmu kepadanya. Jika kamu berbuat silap, ia akan mengingatkanmu tanpa harus mencederai kehormatanmu. Inilah teman keutamaan. Teman kepentingan adalah jenis persahabatan yang paling banyak menyebar kerana begitu banyaknya ragam kepentingan. Jika kamu melihat orang ini yang hanya berteman denganmu kerana menunggu adanya keuntungan darimu, maka ketahuilah ia adalah musuh, bukan teman. Demikian pula teman kenikmatan yang menyibukkanmu dengan kelalaikanmu dan melalaikanmu dengan kesenangan dan berdagang malam, menyia-nyiakan waktu dengan jalan-jalan yang lain sebagainya. Ini juga tidak ada kebaikan di dalamnya. Jenis teman yang harus kamu pegang erat adalah teman keutamaan, iaitu yang membawamu kepada keutamaan dan mencegahmu dari berbagai kerendahan. Syekh Bakar Abu Zaid dalam matan ini mengatakan tentang jenis teman. Dia mengatakan teman ada 3 jenis. Teman kepentingan, teman bersenang-senang, teman keutamaan.
Dua tak sahabat yang pertama akan hilang seiring dengan hilangnya sebab, iaitu manfaat pada yang pertama dan kenikmatan pada hal yang kedua. Sementara yang ketiga bergantunglah padanya, iaitu orang yang menjadikan sebab persahabatannya adalah keutamaan dari kedua belah pihak. Teman keutamaan itu ibarat mata wang langka yang sulit didapat. Ada sebuah ujaran bagus mengenai hal ini dari Hisham bin Abdul Malik. Tidak ada yang abadi dalam kenikmatan dunia kecuali saudara yang gigih menjadi keutamaan antara aku dengan dia. Sebagian ulama juga berkata, uzlah mengasihkan diri tanpa ilmu adalah kekeliruan dan pakaian zuhud adalah kecacatan. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengulas dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar Uzaid. Uzlah mengasihkan diri tanpa ilmu adalah kekeliruan dan tanpa pakaian zuhud adalah kecacatan. Dengan demikian uzlah wajib berdasarkan ilmu dan kezuhudan sebelum seseorang mengasingkan diri dari manusia. Teman terbagi pada 3 jenis. Teman kepentingan, iaitu teman yang menyertaimu selama ia bisa memanfaatkanmu baik dengan harta, kedudukan dan lain sebagainya. Maksudnya semua jenis orang yang berkawan dengan seseorang dengan sesuatu kepentingan. Maka kepentingan kita lihat berbagai macam. Di sini kita lihat, maka apa sahaja kepentingan yang disebabkan dia berkawan dengan seseorang itu, maka kita namakan seorang yang berteman dengan teman kepentingan. Jadi kalau kita lihat banyaklah, ada kepentingan berbagai macam. Mungkin kita boleh kata 1100 macam sebab kepentingan seseorang bersahabat dengan seseorang. Maka kalau dia bersahabat dengan seseorang dengan sebab kepentingan tersebut, maka dia jadi teman kepentingan. Iaitu teman yang menyertaimu selama ia bisa memanfaatkan yang baik dengan harta, kedudukannya dan lain sebagainya. Jika manfaat telah habis, maka berubah menjadi musuhmu. Ia tidak mengenalimu dan kamu tidak mengenalinya. Betapa banyaknya orang yang mencela sedekah. Jika mereka diberikan bahagian, mereka redha. Jika tidak, mereka menjadi marah. Ini daripada sudut kepentingan. Dia kawan dengan orang tu untuk dapatkan kepentingan. Jadi sini sebab kepentingan itu kalau dia tak dapat, dia jadi marah pula. Di sini kita lihat contoh daripada teman kepentingan. Jika ada seorang teman karib di mana kamu menganggap ia adalah orang yang paling mulia dan ia menganggap kamu adalah orang yang paling mulia, kemudian pada satu saat ia berkata kepadamu, berikan bukumu, aku akan membacanya. Kemudian kamu katakan kepadanya, demi Allah hari ini aku sangat memerlukannya. Aku akan memberikannya esok. Ia pun menjadi kesal dan memusuhimu. Apakah itu yang disebut teman? Itulah teman kepentingan. Jadi contoh yang beliau kasihkan adalah teman kepentingan. Jadi kita kata boleh bermacam-macam jenis teman kepentingan ini. Zaman sekarang kita lihat hobi sama, dia punya kawan sama, dan apa-apa semua yang sama yang disuka kepada orang tu disebabkan kepentingan yang dia orang itu ada padanya. Kemudian kamu katakan kepada kita lihat kedua, teman kesenangan. Maksudnya dia tidak menemani kecuali kerana ia memang sangat menikmati duduk denganmu, berbincang, bersantai dan bergadang, akan tetapi tidak bermanfaat bagimu
dan kamu tidak bisa mengambil manfaat daripadanya. Masing-masing tidak bisa mengambil manfaat dari yang lainnya, kecuali untuk buang waktu saja. Ini juga berhati-hatilah daripadanya. Ini banyak kita lihat. Teman Timbang. apa ya? Timbang. Teman sembang, teman lepak-lepak, teman football match, kalau ada football match jadi teman. Dan kita teman-teman ini semua adalah untuk suka-suka saja. Tapi jenis yang ketiga, teman keutamaan. Ia akan membawamu pada kemuliaan. Teman inilah yang akan membawa kepada kemuliaan. Mencegahmu dari kerendahan. Mencegah seseorang daripada kerendahan. Daripada menghinakan dirinya, menjatuhkan kedudukannya dan sebagainya. Dia akan melarang saudara temannya itu daripada melakukan perkara-perkara yang hina misalnya. Serta membuka pintu-pintu kebaikan, menunjukkanmu kepadanya. Jadi kalau dia nampak satu kelebihan kebaikan, dianjurkan, digalakkan teman-temannya. Jika kamu buat silap, ia akan mengingatimu tanpa harus mencederai kehormatanmu. Ini sangat penting kerana ada orang dalam dia mengingati kawan dia itu, dia mencederakan pula, dijatuhkan orang pula. Jadi yang begini bukan teman kemuliaan. Inilah teman keutamaan. Teman dalam contoh yang dikatakan tadi adalah teman keutamaan. Teman kepentingan adalah jenis persahabatan yang paling baik, menyebar kerana begitu banyaknya ragam kepentingan. Jadi yang paling tersebar banyak adalah teman kepentingan. Jika kamu lihat orang ini yang hanya berteman denganmu kerana menunggu adanya keuntungan darimu, maka ketahuilah itu adalah adalah musuh, bukan teman. Jadi orang ini sebenarnya tak patut dijadikan teman. Kerana dia jadi teman kerana sebab kepentingan yang kita ada. Demikian pula teman kenikmatan menyibukkanmu dan melalaikanmu dengan kesenangan dan bergadang malam, menyia-nyiakan waktu dengan jalan-jalan dan lain sebagainya. Ini juga tidak ada kebaikan dalamnya. Jenis teman yang harus kamu pegang erat adalah teman keutamaan, iaitu yang membawamu kepada keutamaan dan mencegahmu dari berbagai kerendahan. Jadi semua yang boleh jatuhkan kita pada kerendahan, penghinaan, dihalang kita. Dia tidak menganjurkan perkara-perkara tersebut. Ini adalah teman yang patut kita cari. Nah. Dan selanjutnya kita pergi pada bab kelima, etika pencari ilmu dalam kehidupan keilmuannya. Dipersilakan. Bab kelima, etika mencari ilmu dalam kehidupan keilmuannya. Cita-cita yang besar di dalam ilmu. Di antara karakter yang diajarkan Islam adalah memiliki cita-cita yang besar sebagai penentu negatif dan positifnya kepribadianmu dan berkontrol gerak-geri anggota tubuhmu. Cita-cita yang besar dengan izin Allah dapat menghasilkan bagimu banyak kebaikan yang tidak terbatas agar kamu bisa naik ke tingkat kesempurnaan sehingga di nadimu mengalir darah keberanian dan semangat berlari di medan ilmu dan amal. Setiap orang melihatmu selalu berada dalam keutamaan dan perkara-perkara yang penting saja. Penjelasan ini termasuk perkara yang paling penting, iaitu seseorang yang sedang mencari ilmu harus memiliki tujuan. Bukan hanya sekadar menghabiskan waktunya saja, tetapi juga ia harus memiliki cita-cita. Dan di antara cita-cita yang paling penting bagi seorang pencari ilmu adalah keinginan untuk memimpin kaum muslimin dalam keilmuannya.
ia sendiri merasakan bahawa dirinya setahap demi setahap atau setingkat demi setingkat naik ke arah tersebut, sampai akhirnya ia bisa meraihnya. Jika sudah demikian, ia akan melihat bahawa dirinya sudah menjadi perantara antara Allah dan hamba-hambanya dalam menyampaikan syariat. Ini adalah tingkatan kedua. Dan jika ia sudah menyadarinya, ia akan sangat bersemangat untuk mengikuti semua yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta meninggalkan semua pendapat dan pandangan manusia, kecuali yang sejalan dan seguna untuk mengetahui kebenaran. Kerana ilmu yang dibicarakan oleh para ulama merupakan sesuatu yang terlahir untuk membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita. Jika tidak ada perkataan para ulama, kita pasti tidak akan bisa sampai kepada tingkatan untuk mengeluarkan hukum dari teks nas atau juga memilih dalil yang kuat dari yang lemah dan hal-hal lainnya semacam itu. Maka penting sekali manusia memiliki cita-cita yang dengan izin Allah, jika ia benar-benar memiliki tekad yang kuat, Allah pasti akan menolongnya untuk mencapai cita-cita tersebut. Dari Syekh Bakar Abu Zaid, mengatakan dalam bab kelima, etika pencari ilmu dalam kehidupan keilmuannya. Dia mengatakan cita-cita yang besar dalam ilmu. Di antara karakter yang diajar Islam adalah memiliki cita-cita yang besar sebagai penentu negatif dan positif kepribadiannya dan pengontrol gerak-geri anggota tubuh. Cita-cita yang besar dengan izin Allah dapat menghasilkan bagimu banyak kebaikan yang tidak terbatas, agar kamu bisa naik ke tingkat kesempurnaan sehingga dinadimu mengalir darah keberanian dan semangat berlari di medan ilmu dan amal. Setiap orang melihatmu selalu berada dalam keutamaan dan perkara-perkara yang penting sahaja. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, selepas mengatakan demikian, Syekh Ibn Uthaymin menjelaskan, ini termasuk perkara yang paling penting, iaitu setiap yang sedang mencari ilmu harus memiliki tujuan. Bukan hanya sekadar menghabiskan waktunya saja, tapi juga ia harus memiliki cita-cita. Dan di antara cita-cita yang paling penting bagi seorang pencari ilmu adalah keinginan untuk memimpin kaum muslimin dalam keilmuannya. Ia sendiri merasakan bahawa dirinya setahap demi setahap atau setingkat demi setingkat naik ke arah tersebut, sampai akhirnya ia bisa meraihnya. Jika sudah demikian, ia akan melihat bahawa dirinya sudah menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Dalam penyampaian syariat, ini adalah tingkatan kedua. Dan jika ia sudah menyadari, dia akan sangat bersemangat untuk mengikuti semua yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta meninggalkan semua pendapat dan pandangan manusia, kecuali yang sejalan dan berguna untuk mengetahui kebenaran. Kerana ilmu yang dibicarakan oleh para ulama merupakan sesuatu yang terlahir untuk membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita. Jadi Syekh rahimahullah mengatakan tentang sikap seorang yang mencari ilmu tu dalam kehidupan keilmuannya, dia haruslah menjadi imam ataupun sebagaimana dia harus menjadi pemimpin pada kaum muslimin dalam keilmuan. Jadi dalam dia dapat sampai kepada itu, dia harus pastikan
dalam perjalanan dia itu, dia meningkatkan diri dia tahap demi tahap. Sampailah dia sampai kepadanya. Jadi kita lihat, mungkin kita harus kadarkan dalam kita teruskan kehidupan kita ni, dalam kita terus mengambil belajar agama ni, setiap hari bertambah ilmu kita, bertambah ketakwaan kita dan sebagainya, sebagaimana Allah SWT menginginkan kita semua menjadi a'immah, untuk menjadi imam-imam kepada kaum muslimin. Jadi dengan itu, dengan kita selalu menuju kepadanya, kita akan lihat kita bertambah baik, sehari demi sehari bertambah baik, sampailah kita capai kepada matlamat tersebut. Sehingga kita mungkin telah ditabalkan ataupun digalak, dia dianggap sebagai orang yang layak untuk beri fatwa dan sebagainya. Nah, dari itu adalah tahap yang kita pergi untuk kita pergi kepadanya, adalah tahap yang kita lihat dia harus kita dapatkannya dengan kadar dengan kita betul-betul menuju ke arahnya, sampailah kita meningkat setahap demi setahap, sampailah kita boleh untuk menjadi mereka-mereka yang digelar ulama ataupun diambil fatwa daripada kita. Nah, itu adalah perkara yang agak sukar, tapi kita haruslah berusaha supaya mendapatkannya. Nah. Jadi Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, kerana ilmu yang dibicarakan oleh para ulama merupakan sesuatu yang terlahir untuk membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita. Jika tidak ada perkataan para ulama, kita pasti tidak bisa sampai ke tingkatan untuk mengeluarkan hukum daripada teks nas, atau juga memilih dalil yang kuat dari yang lemah. Jadi ingat, daripada kita dalam jalan kita menuntut ilmu ni, kita haruslah mengambil juga daripada para ulama. Dan daripada itu kita dapat kefahaman yang lebih mendalam. Jadi kita lihat daripada apa yang telah kita berusaha untuk kita bercita-cita besar dalam ilmu ni, kita haruslah pastikan perjalanan kita ni adalah jauh daripada rintangan-rintangan yang boleh menghambat perjalanan kita menuntut ilmu. Nah, teruskan. Memiliki cita-cita yang besar dapat menghilangkan darimu angan-angan dan perbuatan yang hampa dan menghancurkan pohon kehinaan. Rendah diri, mudah terbawa arus dan mencari muka. Tetapi sebaliknya, cita-cita yang tinggi dapat menguatkan jiwa sehingga tidak takut dalam bersikap dan menghadapi keadaan apapun. Orang yang kehilangan cita-cita dapat membuatnya menjadi pengecut, yang tidak berani berkata-kata kerana merasa diri lemah. Penjelasan, benar sekali, memiliki cita-cita yang tinggi dapat menghilangkan angan-angan dan perbuatan yang hampa. Angan-angan adalah mengharapkan sesuatu tanpa dibaringi usaha untuk meraihnya. Seorang mukmin adalah seorang yang cerdas yang tidak akan dibuai oleh angan-angan. Akan tetapi ia akan selalu memperhatikan apa yang harus diperbuatnya untuk meraih yang ingin dicapainya. Salah satu contoh orang yang dilalaikan oleh angan-angan, seperti orang yang berkata, insya-Allah saya akan membaca ini, atau saya akan memeriksa kembali masalah ini. Tetapi setelah istirahat terlebih dahulu, sering juga ada orang yang sedang membuka-buka buku untuk memeriksa satu persoalan. Tetapi ketika ia melihat daftar isi dan beberapa halaman,
ia terlalai daripada tujuan asal untuk memeriksa permasalahan yang ia masukkan. Hal ini sering kali terjadi, sehingga ketika waktu telah habis, ia belum juga memeriksa persoalan yang ingin ia baca dari buku itu. Maka jauhilah angan-angan dan kuatkanlah dirimu dengan tekad yang kuat dan cita-cita yang tinggi. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan tentang kita memiliki cita-cita. Dia mengatakan memiliki cita-cita yang besar dapat menghilangkan darimu angan-angan dan perbuatan yang hampa. Jadi kita perlulah mempunyai cita-cita yang besar. Cita-cita nak jadi alim, cita-cita bagaimana kita dapat memahami sesuatu masalah dengan tanpa kita condong pada sesuatu fahaman atau sebagainya. Jadi dengan itu kita harus mempunyai cita-cita, dan dengan cita-cita ini mana kita elakkan daripada angan-angan. Bezanya angan-angan dan cita-cita, apa perbezaannya? Saidi. Apa yang? Cita-cita juga usaha. Dia ada usaha juga. Kalau angan-angan? Mana? Angan-angan macam mak jenis. Dia naik atas pokok kelapa, dah berangan nak jadi jutawan, nak jadi. Tapi lepas tu akhirnya jatuh ke bawah disebabkan angan-angan. Dari poin yang sini adalah kita harus mempunyai cita-cita yang besar dan bukan angan-angan ataupun kita sesuatu angan-angan yang tidak akan kita capai kepadanya. Jadi dengan itu, hancurkanlah pohon kehinaan, rendah diri, mudah terbawa arus dan mencari muka. Ini di antara sebab-sebab kita lihat orang yang belajar kadang-kadang dia tidak rendah diri. Dia mudah terbawa arus dan mencari muka pula. Dia mencari muka, maksud dapatkan dia misalnya kalau kita kata kita mencari muka dengan mana dia berbaik dengan gurunya sebagainya, sampai guru puji-puji dan sebagainya, itu adalah mencari muka lah. Tapi sebaliknya cita-cita yang tinggi yang menguatkan jiwa sehingga takut dalam bersikap dan menghadapi keadaan apapun. Jadi keadaan dengan cita-cita yang tinggi ini, dia akan kuatkan jiwa kita. Orang yang kehilangan cita-cita tidak dapat membuat cita-cita dapat membuatnya menjadi pengecut yang tidak berani berkata-kata kerana merasa diri lemah. Itu adalah sikap daripada kalau kita tidak mempunyai cita-cita yang tinggi, kita akan jadi pengecut. Nak bercakap pun malu, rasa tak yakin diri dan sebagainya. Disebabkan daripada cita-cita yang tidak mempunyai cita-cita yang tinggi, yang ada hanya angan-angan saja. Jadi kita haruslah pastikan bahawa apa yang kita lakukan untuk perjalanan kita belajar ni, kita mempunyai cita-cita yang tinggi. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, benar sekali memiliki cita-cita yang tinggi dapat menghilangkan angan-angan dan perbuatan yang hampa. Angan-angan adalah mengharapkan sesuatu tanpa dibaringi diikuti bersama usaha untuk meraihnya. Jadi kalau dia buat kalau dia angan-angan saja, tak buat satu usaha untuk meraihnya, dan jadi alim tapi tak pegang buku pun, maka itulah angan-angan. Dia kalau nak jadi alim, betul-betul dia terus
belajar dengan dibarengi, diikuti bersama dengan usaha untuk mencapai matlamat tadi. Jadi Syekh mengatakan seorang mukmin adalah seorang yang cerdas, yang tidak akan dibuai oleh angan-angan. Akan tetapi ia akan selalu memperhatikan apa yang harus diperbuatnya untuk meraih yang ingin dicapainya. Salah satu contoh orang yang dilalaikan oleh angan-angan seperti orang yang berkata insya-Allah. Dia bila mengatakan satu contoh, saya akan membaca ini. Orang apabila dia satu permasalahan, jadi dia nak mengkajinya, dia harus membaca sesuatu bab. Dia kata dia nak baca ni. Saya akan meriksa kembali masalah ini. Tetapi setelah beristirahat terlebih dahulu. Tapi dia kata lepas istirahat lebih dahulu. Lepas dia istirahat ataupun dia membacanya, tapi dia startlah baca dengan bab-bab lain. Saya mengatakan dia startlah baca isi daftar isi dan beberapa halaman. Ia terlalaikan dari tujuan asal untuk memeriksa permasalahan yang ia maksudkan. Dia tak jadi dia bahaskan tentang masalah yang diperkatakan, dia baca bab lain sampai dia tak sampai pada bab tersebut, sama ada dia penat untuk teruskan ataupun dia dah tak tahu apa dia guna matlamat asalnya, dia tinggalkan masa. Ini adalah di antara perkara yang berlaku pada pelajar agama. Kadang-kadang kita bersemangat dalam satu masalah, kita nak memperdalami satu permasalahan yang dikhilafkan. Misalnya masalah-masalah yang ringkas, misalnya kita nak cuba mencari apakah masalah yang lebih tepat dalam, misalnya sebagai contoh, berapakah kali susuan boleh mengharamkan seseorang ibu susuan. Jadi kita cari dah cari permasalahan tersebut, tapi terus kita termasuk pada bab yang lain. Kita masuk bab susu ASI, susu anak susu ibu tu, adakah susu ibu tu boleh kita terus masuk bab-bab lain. Kita terus tak pergi pada permasalahan tadi, kita pergi masalah lain. Jadi dengan itu kita telah menyimpang daripada matlamat kita untuk mencari permasalahan ini. Jadi pertama matlamat yang pertama kita tak dapat, kita pergi pada matlamat yang lain, masalah yang lain. Jadi kita tidak menemui faedah pun daripada pembahasan kita dalam masalah itu. Ini adalah di antara perkara yang banyak berlaku pada pelajar-pelajar. Tujuan asasnya untuk mencari sesuatu masalah, tapi akhirnya dia tidak sampai kepada pembahasan tersebut kerana dia telah melencong atau dia telah pergi pada perkara-perkara lain. Dan ini sering terjadi. Saya nak mengatakan ini sering terjadi. Ini banyak sekali terjadi. Sehingga ketika waktu telah habis, dia belum memeriksa persoalan yang ingin dia baca dari buku itu. Maka jauhilah angan-angan dan kuatkanlah dirimu dengan tekad yang kuat dan cita-cita yang tinggi. Jadi kalau kita betul-betul mempunyai cita-cita yang tinggi, kita akan habiskan. Misalnya kalau kita baca buku, kita habiskan buku tersebut. Dengan itu kita akan memantapkan permasalahan yang kita bahaskan. Wallahu ta'ala. Jangan menganggap sama antara cita-cita yang besar dengan kesombongan. Kerana antara cita-cita. Macam cita-cita. Jangan menganggap sama antara cita-cita yang besar dengan kesombongan. Kerana antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat jauh, seperti jauhnya langit dan bumi. Cita-cita yang besar merupakan perhiasan para pewaris Nabi, sedangkan kesombongan adalah
penyakit para penguasa adil, penguasa zalim. penguasa zalim. Penjelasan, ya, cita-cita membuat orang menjaga waktunya dan tahu bagaimana ia harus berbuat dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada tanpa ada manfaatnya. Sehingga ketika ia didatangi seseorang yang menurutnya hanya akan membuang-buang waktu dan dapat melalaikan, ia tahu apa yang harus diperbuatnya. Sedangkan kesombongan adalah menganggap rendah orang lain. Ia melihat orang lain tidak ubahnya seperti melihat kodok, sama sekali tidak memperdulikannya. Terkadang ia memaling wajahnya saat ada orang yang sedang berbicara kepadanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Bakar. Perbezaan antara bercita-cita tinggi dengan sombong itu seperti antara langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Nah. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, beliau mengatakan jangan menganggap sama dengan antara cita-cita yang besar dengan kesombongan. Bahawa cita-cita besar bukanlah sama dengan kesombongan. Kerana antara keduanya terdapat perbezaan yang sangat jauh. Kita dapat membezakan antara cita-cita yang besar dengan kesombongan. Cita-cita besar merupakan perhiasan para pewaris Nabi. Sedangkan kesombongan adalah penyakit para penguasa zalim. Penguasa yang zalim, mereka sombong kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, ia cita-cita membuat orang menjaga waktunya dan tahu bagaimana ia harus berbuat dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada tanpa ada manfaatnya. Sehingga ketika ia datangi seorang yang menurutnya hanya akan membuang-buang waktu dan dapat melalaikan, ia tahu yang apa yang harus diperbuatnya. Sedangkan kesombongan adalah menganggap rendah orang lain. Di orang kesombongan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, batrul haqqi wa ghamtun nas. Jadi dia punya ciri-cirinya batrul haqq, menolak akan kebenaran, dan ghamtun nas, merendahkan orang ramai. Jadi dengan ini sikap itu sangat berbeza dengan sikap yang dikatakan cita-cita yang digalakkan. Dia melihat orang lain tidak ubahnya seperti melihat kodok. Kodok kata sama sekali tidak mempedulikannya. Kalau dia ada lihat seorang sampai cara melihat kodok, mana dia betul-betul menghina orang. Jadi sikap dia memang sikap kesombongan. Terkadang ia memaling wajahnya saat ada orang yang sedang berbicara kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Bakar. Perbezaan antara bercita-cita tinggi dengan sombong itu seperti antara langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Jadi kita lihat tidak sama seorang yang mempunyai cita-cita yang besar, yang tinggi, dengan orang yang bersikap tinggi, sikap sombong. Jadi perkara itu sangat berbeza. Nah, jadi itu elakkanlah daripada sikap sombong, tapi yang kita harapkan adalah cita-cita yang tinggi. Nah, jadi kita harap dalam kita berusaha untuk mencapai pada tahap keilmuan, kita harap kita menjadi seorang alim sebagainya. Walaupun harapan saja, tapi kita usahakan kepadanya, insyaAllah. Silakan. Wahai para pencari ilmu, milikilah cita-cita yang besar, dan jika sudah ada, janganlah kamu melepaskannya.
Syariat telah mengisyaratkan tentang pentingnya cita-cita ini yang terdapat dalam fik-fik yang biasa terjadi di dalam kehidupanmu, agar kamu selalu sadar akan pentingnya memegang teguh cita-cita tersebut. Contoh fik yang dimaksud seperti bolehnya tayamum bagi mukallaf ketika tidak menemukan air, dan dalam keadaan tidak adanya air tersebut tidak membuat dirinya harus menerima hadiah air untuk berwuduk dari orang lain. Kerana hal tersebut termasuk pemberian yang dapat diungkit sewaktu-waktu, yang dapat merosak cita-cita, keinginannya. Maka kiaskanlah perkara lain seperti kejadian di atas. Wallahu a'lam. Penjelasan maksudnya, dengan memiliki cita-cita yang tinggi, kamu tidak akan mencari kemuliaan dari tangan orang lain. Kerana jika kamu mencari kemuliaan dari orang lain, lalu orang tersebut mengungkit kebaikannya, mereka pasti akan menguasai dirimu. Sebab sebenarnya kebaikan yang diungkit itu tidak beda hanya dengan diperbudak. Kalau seseorang memberimu 1 sen, maka sudah pasti tangannya berada lebih dari atas darimu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang diberi. Maka janganlah kamu meminta-minta kepada orang lain. Apabila seseorang tidak memiliki air, lalu jika ada orang lain yang memberinya air, ia tidak harus menerimanya. Tetapi ia bisa menggantinya dengan tayamum kerana takut kebaikan itu akan diungkit-ungkit. Padahal wuduk dengan air itu wajib bagi orang yang mampu. Oleh kerana itu, para ahli fiqh membedakan antara mendapatkan air dari orang yang menjual dengan air orang yang memberi air. Mereka berkata, barang siapa yang mendapatkan air dari orang yang menjualnya, maka ia wajib membelinya. Kerana itu tidak akan menjadi pemberian yang diungkit-ungkit. Kerana kamu memberinya dengan ganti. Dan barang siapa yang menghadiahkan air kepadamu, kamu tidak harus menerimanya. Kerana pemberiannya yang mungkin diungkit itu bisa membelenggu lehermu. Tetapi jika yang memberi air itu tidak akan mengungkitnya seperti dari orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengungkit-ungkit pemberiannya, seperti ayah dengan ayahnya, atau saudara dengan saudara kandungnya, dan semisalnya, maka pada saat tersebut hilanglah ilahnya, dan apabila ilah hilang pula hukumnya. Intinya, dengan adanya cita-cita yang tinggi, seseorang tidak akan mencari-cari kemuliaan dari tangan orang lain. Sebagaimana orang memiliki cara meminta harta yang khusus. Apabila seseorang melihat sesuatu yang dibawa oleh orang lain, lalu ia berkata, dari manakah dibelinya barang ini? Apakah terdapat di pasar? Orang tersebut bertanya demikian dengan tujuan agar orang yang ditanya memberikan barang tersebut padanya. Kerana orang yang dermawan akan merasa malu jika ditanya seperti itu. Ia menyadari bahawa pertanyaan itu dimasukkan agar ia menjawab, ambillah ini olehmu. Intinya, sebahagian orang meminta kemuliaan dengan cara yang tidak langsung. Dan semua cara itu bisa merendahkan harga diri seseorang, mencari ilmu dan harga diri orang lain juga. Orang pencari ilmu. Merendahkan harga diri seorang pencari ilmu dan harga diri orang lain juga. Jadi kita lihat Syekh Bakar Abu Zaid memberikan nasihat lagi. Wahai pencari ilmu, milikilah cita-cita yang besar, dan jika sudah ada, jangan kamu melepaskannya. Syariat telah mengisyaratkan tentang pentingnya cita-cita ini yang terdapat dalam fikir-fikir yang biasa terjadi dalam kehidupanmu, agar kamu selalu sedar akan kepentingannya. Memegang teguh cita-cita tersebut. Contoh fikir yang dimaksudkan seperti bolehnya tayamum para mukallaf ketika dia menemukan air,
dan dalam keadaan tidak adanya air tersebut tidak membuat dirinya harus menerima hadiah air untuk berwudu dari orang lain. Kerana hal tersebut termasuk pemberian yang dapat diungkit sewaktu-waktu yang dapat merosakkan cita-cita keinginan. Maka kiaslah perkara ini seperti kejadian di atas. Wallahu ta'ala. Jadi Syekh rahimahullah mengatakan contoh daripada ini adalah elakkan daripada kita mempunyai apa dalam kita terhutang budi dengan seseorang. Jadi di antara contoh yang dia berikan adalah bagaimana kalau kita lihat kita tidak mempunyai air dan kalau ada orang nak berikan, bukan kalau dia berjual tak ada masalah, tapi dia berikan, dia hadiahkan, maka kita elakkan daripada mengambil hadiah tersebut. Kerana dengan mengambil hadiahnya akan menjadi sebab pada cita-cita tersebut, cita-cita kita yang tinggi itu akan terhambat kerana kita terhutang budi pada orang. Jadi sebab itu dia mengatakan contoh yang beliau katakan ini adalah termasuk pemberian yang dapat diungkit-ungkit sewaktu-waktu yang dapat merosakkan cita-cita keinginan. Maka kiaskanlah. Jadi kita contoh yang lain boleh juga dilakukan. Jadi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, janganlah kamu dengan memiliki cita-cita yang tinggi, kamu tidak akan mencari kemuliaan dari tangan orang lain. Kerana jika kamu mencari kemuliaan dari orang lain, lalu orang tersebut mengungkit kebaikannya, mereka pasti akan menguasai dirimu. Dengan kita menjadi atau mengambil sesuatu daripadanya, dia akan menguasainya. Mana menguasainya, dia akan menjadi dia boleh memberikan kepada kita sesuatu apa yang dia inginkan dan sebagainya, kita akan tunduk sebagainya. Jadi itu kita tidak mencari kemuliaan daripada tangan orang lain. Sebab itu kita daripada sebab itu di antara contoh yang lain katakan adalah kalau seorang memberikanmu 1 sen, maka sudah pasti tangannya berada lebih atas darimu. Kerana orang yang memberi itu daripada hadis mengatakan tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Jadi apabila dia beri kepada kita, maka mungkin jadi sebab pada kita terhutang budi dengannya. Jadi dengan terhutang budi kita dengannya, dia akan diktat apa yang kita hendak lakukan, yang kita misalnya kita kaedah dasar yang kita pegang itu, dia akan menyebabkan dasar-dasar itu kita pindah ataupun kita mengalah. Jadi dengan itu kita lihat disebabkan kita mengambil daripadanya, menyebabkan pengambilan itu kita jadi seperti mana Syekh mengatakan hamba kepadanya. Ini ada satu perkara yang kadang-kadang kita harus juga mengambil perhatian. Syekh mengatakan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah memberi dan tangan yang di bawah adalah yang diberi, yang menerima. Maka janganlah kamu minta-minta kepada orang lain. Jadi kalau kita dalam proses mencari ilmu ni, kita janganlah, kalau benda tu boleh kita dapat dengan usaha kita, jangan kita mengambil daripada orang lain. Itu adalah untuk menjauhkan kita daripada cita-cita kita yang tinggi tadi terbantut, cita-cita kita yang tinggi tadi dihalangi.
Sebagai contoh, saya tadi memberikan penjelasan berkenaan dengan air. Dia tidak harus menerimanya, tapi ia bisa mengganti dengan tayamum kerana takut kebaikan itu akan diungkit-ungkit. Dan dasarnya dia ada satu cara lagi, itu dengan dia bertayamum. Jadi dengan itu lebih baik dia bertayamum daripada dia kena harus berwuduk. Dengan dia berwuduk, dia akan dapati bahawa dia akan terhutang budi dengan orang tersebut, dan lambat laun akan memberi kesan kepada cita-cita dia yang tinggi tadi. Nah, jadi sebab itu Syekh mengatakan contoh tadi adalah kalaulah pemberian tadi boleh jadi diungkit-ungkitkan. Tapi kalaulah pemberian tadi tidak boleh menyebabkan orang mengungkit-ungkit, seperti seorang pemberian daripada seorang bapa kepada anaknya, tak ada masalah. Kerana selalunya pemberian bapa kepada anaknya tak akan diungkit-ungkitkan. Jadi itu adalah satu perkara yang menghambat orang mempunyai cita-cita yang tinggi. Jadi intinya, dengan adanya cita-cita yang tinggi, seorang tidak akan mencari kemuliaan dari tangan orang lain. Sebagian orang memiliki cara meminta harta yang khusus. Apabila seorang melihat sesuatu yang dibawa oleh orang lain, lalu berkata, dari manakah dibelinya barang ini? Apakah terdapat di pasar? Orang tersebut bertanya demikian kerana tujuan agar orang yang ditanya memberikan barang tersebut padanya. Ini canon bahasa yang diberikan. Dia tanya tu apa? Dia padahal dia tahu benda tu mungkin di pasar mana-mana boleh dapat. Tapi dia tanya untuk haraj sebenarnya. Pertanyaan tu haraj untuk orang tersebut. Jadi pertanyaan yang mempunyai sebab untuk haraj kepada orang lain juga menghambat seorang daripada mendapat cita-cita yang tinggi. Jadi sebab tu janganlah kita kalau nak sesuatu kita gunakan bahasa-bahasa yang menyebabkan orang yang dengar tak sedap hati dan sebagainya. Jadi itu adalah di antara perkara yang kita harus ambil perhatian. Intinya, sebahagian orang meminta kemuliaan dengan cara yang tidak langsung, dan semua cara itu bisa merendahkan harga diri seorang pencari ilmu dan harga diri orang lain. Ini adalah di antara perkara yang penting, kerana kita tidak boleh merendah dirikan diri kita atau diri orang lain. Itu adalah satu perkara yang kita harus tahu. Janganlah sesuatu pertanyaan kita tu merendahkan diri kita ataupun merendahkan diri orang lain. Nah, intawab. Ya. Ada soalan? Yes, saya dengar. Tak ada soalan. Okay. Kalau ada soalan, ikhwan dan akhwat. Kalau tak ada soalan, nah, kita sambung pada minggu hadapan. Nah, ikhwan, ada soalan ikhwan? Tak ada? Kalau tak ada, kita akhiri sesi kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.